يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد ويا إخوتي في الله وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena hanya pujian-pujian itu pantas diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang diberinya petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabiul Huda, Nabiuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya ridwanullahu alaihim ajma'in, dan juga para pengikutnya yang setia dengan suri tauladan dan sunnah-sunnahnya ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita akan kembali mentelaah kitab Syarah Hilyah Thalibul Ilmi, penjelasan perhiasan menuntut ilmu, karya Syekh Bakar Abu Zaid bin Abdullah rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah rahmatan wasi'atan. Pada tema yang lalu kita masih membahas tentang kaidah-kaidah di dalam agama. Di sana ada qawaidul al-masalih, kaidah-kaidah yang tentang maslahat wa daf'id dharar, dan juga menghalau dari hal-hal yang berbahaya. Dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang sad babil hiyal, menutup celah menuju manipulasi atau sabotase atau muslihat di dalam bab ya tahlilul halal, tahlilul haram, wa tahrimul halal, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ya baik dalam bab halal dan haram maupun dalam bab ibadah, menggugurkan yang wajib dan seterusnya. Kemudian masih ada satu tema lagi dari pembahasan ke-31 ini, yaitu saddu dzara'i'. Saddu dzara'i' artinya menutup celah-celah menuju kesalahan atau dosa atau hal-hal yang menyimpang. Maka di dalam agama ini juga ada yang namanya saddu dzara'i' atau dzari'ah, artinya preventif, ya, hal-hal yang mengarah kepada keharaman maka hukumnya juga haram, ya. Al-wasilah lahu hukmul al-maqasid. Dalam kaidah usuliyah, wasilah itu hukumnya sama dengan
tujuan-tujuannya. Apabila ada tujuan-tujuan yang haram, maka seluruh wasilah-wasilah menuju haram tersebut hukumnya haram pula. Ya. Maka kita akan simak, silakan Al-Qari menutup wasilah kepada yang haram. Wasilah adalah bentuk jamak dari itu, yang berarti perantara. Ya. Dzari'ah jamaknya dzara'i'. Saddu dzara'i'. Saddu artinya menutup, adz-dzara'i' artinya wasilah. Ya, perantara. Ya, syariat Islam menutup celah kepada perantara menuju keharaman, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Lanjut. Perbedaan antara wasilah dan manipulasi itu bahwa orang yang berniat memanipulasi memang sudah berniat membuat untuk melakukan hal yang haram atau menggugurkan kewajiban. Sedangkan orang yang menempuh wasilah menuju yang haram belum berniat buruk, hanya saja perbuatannya itu adalah perantara menuju keburukan dan kerusakan. Contoh, sebagian wanita zaman sekarang memakai cadar untuk menutupi wajahnya secara sempurna. Akan tetapi kemudian ia tidak konsekuen dan membuat jelas lebar matanya. Maka kita melarang cadar karena ini adalah wasilah menuju hal yang haram. Akan tetapi wanita yang memakai cadar bukan dengan niat sebagai wasilah kepada yang haram dan hanya ingin melakukan hal yang mubah, maka tidak mengapa, karena cadar hukumnya mubah dan cadar ini dikenal pada zaman Rasulullah SAW. Namun jika menjadi sarana menuju haram, maka ini terlarang. Naam. Sallallahu alaihi. Perbedaan antara dzari'ah dengan hilah. Dzari'ah wasilah, hilah muslihat. Ya, orang yang berbuat muslihat, tipu muslihat atau sabotase atau manipulasi, ya, dalam rangka untuk menghalalkan yang haram, seperti kasusnya pada yang pernah kita ceritakan tentang pernikahan untuk menghalalkan, ya, bagi wanita yang sudah dicerai 3 kali kemudian dinikahi untuk sekedar menghalalkan agar dia halal kembali kepada suami pertama. Ini namanya tipu-tipu atau hilah. Tidak boleh, haram perbuatan tersebut. Dan dilaknat. La'anallah al-muhallil wal muhallal alaih. Ya, Allah melaknat orang yang berbuat tahlil, menghalalkan atau menikahi wanita untuk sekedar menghalalkan, ya, kembali kepada suaminya yang pertama. Ini tidak boleh. Adapun dzara'i' atau dzari'ah, wasilah menutup wasilah kepada yang haram, ya. Kalau yang pertama tadi memang tipu muslihat dilakukan dengan sengaja. Namanya sabotase. Biar dia bisa berbuka, maka dia safar yang cukup dengan jarak tempuh safar, kemudian sampai sana dia buka, makan, minum, ya, atau berkumpul dengan istrinya dan seterusnya. Biar boleh, ya, makan dan minum, biar boleh nggak puasa. Cuma sekedar mau begitu saja. Ini tidak boleh. Adapun dari wasilah, menutup celah wasilah kepada yang muharram, ini bisa jadi perkara-perkara yang tidak dimaksudkan untuk melakukan haram. Maksudnya adalah, ya, yang dilakukan terkadang adalah perkara yang mubah, namun dilakukan, ya, dengan tanpa sadar akan mengarah kepada yang haram. Misal tadi sebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, seorang wanita terkadang pengen memakai cadar, menutup muka, niqab, cadar, dan cadar itu memang
perkara yang mubah. Sebagian ulama mengatakan cadar adalah perkara yang mubah, maka boleh dilakukan, boleh tidak. Namun apabila perkara mubah ini justru akan lebih indah wanita pakai cadar, ngetren pakai cadar tapi membuka lebar-lebar sisi matanya, alisnya kelihatan, ya, matanya tambah lentik dan seterusnya, tambah indah, tambah menawan wanita ini, tambah menjadi fitnah. Maka tidak boleh perkara mubah ini dilakukan. Tidak boleh dilakukan, kenapa? Karena akan menjadi haram. Ketika dia menjadi haram, ketika mengarah kepada hal yang haram, maka tidak boleh dilakukan. Adapun asalnya seorang wanita yang mau menutup cadarnya untuk menjaga dirinya, menundukkan pandangan lawan jenisnya, maka mubah. Karena dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tantaqibul mar'atu al-muhrimatu. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita itu biasa pakai niqab, pakai cadar. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan ketika mereka ihram, baik itu haji maupun umrah, berihram, kalau laki-laki pakai pakaian ihram, pakai pakaian ihram, 2 kain. Kalau perempuan tidak ada pakaian khusus, hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tantaqibul mar'atu al-muhrimah. Wanita yang muhrimah, yang ihram, tidak boleh pakai cadar. Yaitu apa? Cadar itu yang dia bersambung dengan jilbabnya, atau memang dia ditutup untuk menutup wajahnya yang bersambung, yang fungsinya sama dengan jilbab, maka tidak boleh. Artinya apa? Artinya di zaman Nabi biasa perempuan itu menutup cadarnya. Namun di saat ihram Nabi melarangnya, tidak boleh menggunakan cadar. Artinya perbuatan itu ada asalnya dari zaman Nabi SAW. Namun apabila dikerjakan suatu amalan, dikerjakan dari perkara yang mubah, itu akan mengarah kepada hal-hal yang haram, maka dia berbentuk haram. Maka dia jadi apa? Haram. Ya, dan lain sebagainya, perkara-perkara yang lain. Tayyib. Kemudian contoh yang lain. Kita bawakan contoh lainnya agar lebih jelas. Apabila azan sholat Jumat telah berkumandang, wajib bagi seseorang untuk meninggalkan rumah berdiri dan harus mendatangi masjid. Apabila ada orang yang membawa barang dagangannya saat sebelum azan dan meletakkannya di pasar seraya berucap, siapa yang mau beli, kami katakan ini terlarang karena menjadi wasilah orang disibukkan dengannya. Iya. Contoh yang kedua, ya, di saat Jumatan sudah masuk salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah dipanggil panggilan untuk salat Jumat, maka langsung datangi, ya, dan tinggalkan apa? Perdagangan, ya, perniagaan. Maka tidak boleh seorang sebelum Jumatan, pas mau masuk Jumatan, dia buka lapak, kemudian silakan diorder, silakan untuk dijual, diobral begitu ya. Dia buka lapak misalnya, entah di pasar, entah di depan masjid, pelataran yang seterusnya. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena akan menyibukkan manusia dari ibadah sholat Jumat. Contoh lain kemarin kita contohkan seperti orang mau mancingnya sebelum Jumatan, ya, pasang jala atau pasang itu baru dia Jumatan. Ini juga nggak boleh karena dia kan nggak khusyuk sholat Jumatnya. Contoh lain ya dari saya sendiri, tapi sama intinya. Nah, baca atasnya. Dengan demikian, membawakan senantiasa
hendaklah engkau mempelajari fikih sebagaimana yang aku sebutkan sebelumnya dari nas-nas syariat dan memahami hal-hal yang terkait dengan persyariatan. Juga merenungi tujuan-tujuan syariat. Jika engkau tidak memahami hal ini atau engkau tidak mengindahkannya, maka engkau telah membuang-buang waktu dan nama sebutan jahil pantas disematkan untukmu. Dasar ini secara spesifik akan membekalimu kemampuan untuk menyeleksi dengan teliti, mengetahui standar yang benar untuk menyimpulkan dan cakapan untuk mengeluarkan hukum. Orang faqih adalah orang yang sampai kepadanya suatu masalah baru yang tidak ada nas yang membahasnya, lalu ia mampu mengeluarkan kesimpulan hukum terkait permasalahan tersebut. Ahli balaghah bukanlah orang yang dapat menyebutkan untukmu berbagian dan jenis-jenis ilmu balaghah. Akan tetapi orang yang penelahan balaghahnya terfokus pada Al-Quran, sehingga ia dapat mengeluarkan dari ilmu-ilmunya yang keunikannya tersimpan. Dan apabila ia menulis atau berbicara, ia akan merangkai untuk perkataan dengan. Dan demikianlah dalam semua bidang ilmu. Hakadana. Beginilah Anda akan mendapatkan kebaikan selamanya apabila mengetahui kaidah-kaidah ya di dalam agama. Karena apa? Akan menyelamatkan kita dari suatu masalah yang terkadang kita nggak hafal dalil. Ya nggak bisa banyak hafal dalil dan seterusnya. Namun ada kaidah atau simpul-simpul yang bisa kita simpulkan dari kaidah-kaidah tersebut. Oh begini berarti hukumnya begini. Selama itu adalah ya keburukan maka di dalam agama tidak boleh. Ya selama membahayakan maka tidak boleh. Kalau itu tipu-tipu tidak boleh. Kalau hal-hal yang mengarah kepada yang haram, sekalipun dia mubah tapi akan mengarah kepada yang haram juga tidak boleh. Dan seterusnya seorang berupaya senantiasa memahami dalil. Ya, tadi dikatakan seorang faqih, ya, seorang yang paham fikih, yaitu adalah orang yang bisa menempatkan dalil pada saat ada problem. Ya, ada masalah, kemudian dia bisa menyelesaikannya atau bisa mengambil hukum dari ya dalil-dalil yang ada. Dan juga Syekh menyebutkan orang yang ahli sastra bukan sekedar orang yang pintar menyebutkan tentang rincian-rincian tentang sastra, rincian-rincian tentang pembagian sastra dan seterusnya, bukan. Namun ahli sastra adalah orang yang ketika dia berbicara maka dengan tutur katanya yang sangat bagus, atau ketika dia menulis maka tulisannya sangat teratur. Apabila dia membaca Al-Quran dia bisa paham langsung. Ya, karena al-balaghah, ilmu sastra dalam bahasa Arab itu ya, bahasa Arab kelas tinggi. Ya, memahami tentang balaghah. Maka dia bisa memahami Al-Quran langsung dengan dia membacanya. Ketika dia membacanya dia bisa mengambil maknun ulumihi wa jauhariha. Maka dia bisa mengambil ilmu dari ayat-ayat yang dia baca, ilmu-ilmu yang tersimpan di dalam ayat-ayat Al-Quran dari sisi bahasa saja. Nah, Fakih sebenarnya adalah langsung ke 31 apa nam? Lucu ilah ta'ala itu. Tema yang baru nam. bersandar kepada Allah Ta'ala dalam menuntut ilmu. Janganlah tunda apabila engkau tidak mampu memahami salah satu bidang ilmu, karena ada sebagian ilmu yang dapat dipahami oleh sebagian ulama besar. Sebagian mereka ada yang berterus terang mengatakannya, sebagaimana yang kita baca dalam biografi mereka, di antaranya Al-Asma'i yang tidak dapat memahami ilmu Ar-Ruwahi, ahli hadis yang tidak dapat menguasai ilmu Arab, Ibnu Salah yang tidak dapat memahami ilmu mantik, Abu Muslim Al-Hinawu yang tidak dapat memahami ilmu sorof,
Al-Ansari, Abu Hasan Al-Qati, Abu Zakaria Yahya bin Ziyad Al-Harad, dan Abu Hamid Al-Ghazali. Kelimanya tidak dapat memahami ilmu nahwu. Naam. Al-luju' ila Allah Ta'ala fi talabi wa tahsil. Kembali bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu, ya, dan untuk menggapai ilmu. Kita tidak mengandalkan diri sendiri dalam menuntut ilmu, tapi mengandalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menimba ilmu. Bukan serta-merta karena kita tekun, kita mudah menghafal, kita cerdas, pasti bisa mudah kayak gitu, dan seterusnya. Tidak. Namun hendaknya seorang penuntut ilmu dia hanya bergantung kepada Allah di dalam menuntut ilmunya. Ya, kemudian Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah mengatakan, jangan khawatir atau jangan berkecil hati ketika ada dari bidang-bidang ilmu, dari ilmu agama yang Anda tidak kuasai. Ya, kadang ada sebagian ilmu dalam bidang agama yang sulit. Ya. Kenapa? Karena bahkan orang-orang yang terkemuka, para ulama besar, terkadang mereka tidak menguasai salah satu dari bidang ilmu agama. Ya, atau furu'nya, cabang-cabang dari ilmu agama atau ilmu-ilmu alat seperti bahasa dan seterusnya. Di sini disebutkan di antaranya mereka ada yang terus terang di dalam biografi mereka, saya nggak bisa pelajaran ini, saya nggak bisa menguasai ini, dan seterusnya. Ya, tapi tidak patah arang, tidak patah semangat. Contoh Al-Asma'i, beliau tidak bisa menguasai ilmu al-arud dalam bahasa, ya, dalam syair. War-Ruhawi al-Muhaddits, seorang muhaddis bernama Ar-Ruhawi, dia tidak bisa pandai menulis atau ilmu khat. Ilmu khat itu ada ilmunya pula, tulisannya biasa saja. Atau sebagian ulama ada yang, ya, kisahnya Ibnu Taimiyah, ya, tulisannya sangat jelek tapi cerdas, ya. Tapi imam suatu ketika karena terkenal tulisannya sangat-sangat jelek, suatu ketika di pasar buku beliau membeli buku, cari tulisan, ya, cetakan buku yang tulisannya paling buruk, paling jelek, yang paling jelek. Oh, ada ini, wah, dibelinya semangat dan ditampakkan, ini ada yang lebih buruk dari tulisan saya. Dan bang, ada yang lebih buruk dari tulisan saya. Oh, mana dibuka, ternyata tertulis itu tulisan dia sendiri tapi di tahun yang sudah lama. Jadi dahulu lebih parah lagi tulisannya, tulisan khat bahasa tulisan Arab itu kan, nggak ada titiknya, nggak ada, kadang nyambung aja sat. Wa Ibnu Salah fil mantiq, Ibnu Salah dalam ilmu mantiq beliau juga nggak bisa. Abu Muslim An-Nahwi fi ilmi tasrif, Abu Muslim seorang nahwi, ahli nahwu, tapi ilmu sorofnya lemah. Imam As-Suyuti tidak bisa ilmu matematika. Ilmu matematika itu, ya, kalau ulama mewajibkan orang bisa belajar matematika, bisa memahami matematika. Makanya ulama-ulama kita yang menemukan logaritma, aljabar, itu orang-orang Islam. Ya. Imam Syafi'i sangat menganjurkan penuntut ilmu itu bisa matematika, belajar matematika, ilmu hisab. Ya, rata-rata mereka belajar matematika juga. Imam As-Suyuti beliau lemah dalam matematika. Ya. Kemudian yang lainnya Abu Ubaidah Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari, Abu Hasan Al-Qati'i, Abu Zakaria ya bin Ziyad Al-Farra, wa Hamid Al-Ghazali, yang kelimanya mereka semua tidak tidak menguasai ilmu nahwu. Imam Al-Ghazali terkenal, ya, Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan yang tadi disebutkan yang keempat yang lain itu ilmu nahwunya tidak menguasai, lemah. Jadi nggak patah arang, Ustaz,
susah nih belajar bahasa Arab tuh. Caknya aku tidak bisa belajar bahasa Arab. Jangan. Ya. Mungkin ada kelebihan lain, mungkin di hadis atau mungkin di fikih pemahamannya lebih cepat nanggap, begitu kan. Jadi tekuni. Ya talib dhaifir raghbah. Lanjut. Apabila seorang tidak memahami ilmu nahwu, maka tidak mengapa jika ia memang fokus menuntut ilmu fikih. Tidak mengapa kita tidak berbicara dengan fasih atau jika kita tidak memahami nahwu. Akan tetapi tidak diragukan lagi bahwa apabila penuntut ilmu berbicara dan perkataan selaras dengan kaidah bahasa Arab, maka perkataannya akan enak didengar dan mudah diterima. Dan jika seseorang sudah menguasai bahasa Arab, ia akan sangat tidak senang mendengar kesalahan dalam berbicara. Karena itu kita mendengar kesalahan ujar yang tidak dapat ditoleransi dari para qari. Tetapi kita tetap diam karena menghilangkan kerusakan yang lebih berat dengan kerusakan yang lebih ringan adalah dianjurkan. Nah, ya. Misal dalam ilmu nahwu tadi disebutkan, ya ilmu nahwu masuk dari gramatikal bahasa Arab. Sebagian berat, sebagian menganggapnya adalah momok, pelajaran yang sangat berat. Ya. Sebagian lagi ada yang memang hobi. Kalau suka otak-atik tentang bahasa, punya kecerdasan linguistik, dia akan senang dalam belajar gramatikal bahasa Arab, ilmu nahwu ini. Namun sebagian lemah, ya. Tapi tidak masalah. Ya, tidak masalah, yang penting ketika ngomong bicara itu yang baik, yang benar. Namun tentu seorang ahlul ilm dalam bahasa ketika dia berbicara dengan sesuai dengan gramatikalnya, dengan apa dalam bahasa, sesuai dengan nahwu, ya, sesuai dengan gramatikalnya, maka itu akan lebih enak didengar ketimbang ya ngasal ngomongnya. Padahal dia seorang ustadz atau dia berceramah atau menyampaikan khutbah, tapi menyampaikan ini dalam bahasa Arab, tapi tidak pakai kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Maka orang yang mendengar, barangkali di antara mereka audiens ada orang-orang yang paham bahasa Arab, akan nggak enak dengarnya. Sama ketika kita dengar khotib, ya khutbah, baca Arabnya saja nggak karuan. Maka yang dengar, rasanya itu ini belum pas buat jadi khotib untuk khutbah. Ya, padahal kita dapat ya kalau di kampung-kampung barangkali ya, yang baca Quran aja basing-basing, apalagi hadis, nggak karuan. Padahal nggak sembarangan dibaca itu. Beda harokat A dan I artinya beda. Itu bahasa. Panjang dan pendek artinya beda. Antara shod dengan sin berbeda. Antara h dengan h berbeda. Maka nggak asal dengar, nggak asal membaca atau berbicara. Kalau bahasa Arab itu sangat sensitif bahasanya, ya, karena sangat luas bahasanya. Tapi kata beliau, terkadang kita dengar ada yang salah-salah, ya kita kasih toleransi lah, nggak masalah. Baik, lanjut. Namun adalah seorang penuntut ilmu bersabar dan tegar dalam mempelajari, kemudian bersandar kepada Allah setelah menggerakkan segala upaya untuk memahami ilmu-ilmu yang sulit. Apabila ia meminta tolong kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Guru kami yang sabar dan teguh, Abdurrahman As-Sa'di atau As-Si'di. Dia dibaca dua, As-Sa'di atau As-Si'di rahimahullah. Naam. Beliau apa? Menceritakan kepada kami bahwa Al-Kisani, Imam Kota Kufah, mempelajari ilmu nahwu dan gagal dalam memahaminya. Suatu hari ia memperingatkan seekor semut memperhatikan seekor semut memikul makanan dan menaiki tembok. Al-Kisani pun berkata, semut ini bersabar hingga mencapai tujuannya. Lantas dia pun bersabar mempelajarinya hingga menjadi imam dalam kitab nahwu. Masya Allah, ya.
Seorang penuntut ilmu itu harus sabar, ya. Harus bersandar usahanya itu kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Harus banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahu yastajibu lidzalika, mudah-mudahan dia dikabulkan untuk dimudahkan belajarannya. Syekh Ibnu Utsaimin menceritakan ketika beliau masih belajar pada gurunya Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di, seorang mufassir, ahli tafsir, ceritakan dari kisahnya tentang imamnya Ahlu Kufah di Irak. Ada namanya Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai seorang ulama besar, ahlul lughah, termasuk pakar bahasa. Dahulu awal ia belajar sempat mau menyerah. Tadi kisahkan, tapi suatu saat melihat seekor semut yang membawa makanannya naik ke tembok. Berulang kali jatuh, nyampak. Naik lagi, jatuh lagi. Naik lagi, jatuh lagi. Berulang kali sampai akhirnya berhasil. Maka dia mikir, ini semut yang kecil, yang nggak ada otaknya, nggak ada otaknya kan? Dia cuma ada naluri saja. Dia sabar untuk mengulang-ulang sampai berhasil. Bagaimana dengan manusia? Kenapa? Harus patah arang, harus putus harapan. Maka beliau belajar lagi sampai menjadi seorang imam dalam ilmu nahwu. Tayyib. Wahai para pelajar, ingatkanlah sesuatu, kembalilah kepada Allah dan berdoa, bertaubatlah kepadanya dan hendaklah dirimu di hadapannya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah seringkali berdoa apabila beliau kesulitan menafsirkan suatu ayat dalam Al-Quran. Allahumma ya mu'allimah ya mawali Ibrahim Alimni wa ya mufahim Sulaiman fahimni. Ya Allah yang mengajarkan Adam dan Ibrahim, ajarilah aku. Wahai yang memberi rahmat, wahai yang memberi pemahaman pada Sulaiman, berilah aku pemahaman. Maka beliau pun mendapat taufik untuk memahami ayat tersebut. Seorang penuntut ilmu harus bersemangat lagi, dha'ifir raghbah, besarkan semangatnya, keinginannya, dilipat gandakan lagi, dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam menuntut ilmu. Dikisahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau sering berdoa ketika mendapati kesulitan di saat belajar tafsir. Beliau berdoa, Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim alimni wa ya mufahhim Sulaiman fahimni. Wahai yang mengajarkan, zat yang mengajarkan Adam dan Ibrahim, ajarilah aku. Dan wahai zat yang memahamkan Sulaiman, berilah pemahaman kepadaku. Jadi beliau bertawassul dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, dan mengajarkan dan memahamkan Nabi Sulaiman. Dalam Syekhul Islam rahimahullah, di atas termasuk bertawassul dengan perbuatan Allah, dan ini dibolehkan karena ada jenis tawassul yang dibolehkan dan ada jenis yang terlarang. Bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan nama, sifat dan perbuatannya termasuk tawassul yang Di masjid nggak boleh. Begitu juga bertawassul dengan mengajukan kondisi seseorang saat berdoa, bahwa ia sangat butuh kepada Allah dengan semua nama, sifat dan perbuatannya. Ini juga disyariatkan. Atau bertawassul kepada Allah dengan keimanan kepadanya, dengan nama soleh kita, dan dengan doa orang yang diharapkan doanya mustajab. Semua ini termasuk tawassul yang disyariatkan. Taib, tawassul. Doa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah tawassul.
doa yang mengandung tawassul, yaitu bertawassul dengan perbuatan-perbuatan Allah, ya. Dan ini dibolehkan karena termasuk dari tawassul yang disyariatkan. Maka ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyinggung membahas tentang masalah tawassul. Kita sering dengar masalah tawassul, ya. Orang-orang yang menyembah selain Allah, orang-orang yang mendatangi makam-makam para wali, kuburan-kuburan, orang-orang saleh dan seterusnya, kemudian meminta-minta di sana, berdoa di sana, bertawassul dengan orang-orang mati. Mereka dalilnya apa? Bertawassul pula, ya, jadikan perantara orang-orang yang sudah mati ini atau wali-wali yang sudah mati ini, jadikan perantara antara doanya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya termasuk dari tawassul yang disyariatkan. Ya, termasuk dari tawassul yang disyariatkan. Kemudian bertawassul dengan kondisi seseorang ketika dia ditimpa musibah dan seterusnya, tentang kondisinya. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kondisi seseorang ketika dia membutuhkan Allah. Tentu kita senantiasa membutuhkan Allah setiap detik, setiap nafas kita. Dan bahwasanya dia membutuhkan Allah, muftaqirun ilallah, dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Maka dia bertawassul dengan tawassul yang disyariatkan. Dan juga bentuk tawassul yang diperbolehkan, bertawassul dengan keimanan. Bertawassul dengan, nanti ada dalil-dalil yang disebutkan. Kemudian bertawassul dengan amal saleh. Bertawassul dengan amal-amal saleh yang pernah kita lakukan. Ya, kita sebutkan amal-amal saleh tersebut, kemudian kita mengharapkan ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang pernah kita perbuat, apa yang pernah kita amalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertawassul dengan meminta doa kepada orang-orang yang diharapkan doanya mustajab. Ini juga termasuk tawassul yang disyariatkan. Termasuk dari macam-macam tawassul yang disyariatkan. Ayo, Qira. Namun asal dari tawassul adalah dengan nama-nama Allah. Karena jika kita berdoa kepada Allah, kita mengucapkan ya Allah. Tawassul dalam perbuatannya juga sering terdapat seperti salat kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita. Artinya ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Bagaimana engkau telah melimpahkan salawat. Huruf kaf dalam doa di atas bukan bermakna serupa, akan tetapi bermakna sebab. Jadi maknanya adalah karena engkau telah melimpahkan salawat kepada Allah sebelumnya, maka limpahkan juga untuk Muhammad dan keluarga beliau. Jika kita tetapkan huruf kaf ini bermakna sebab, kita selamat dari kritikan sebagaimana sebagian ulama yang mengatakan, bagaimana kita bisa mengatakan ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad sebagaimana engkau telah melimpahkan salawat kepada Ibrahim. Sedangkan justru Muhammad mestinya lebih tinggi dari yang menyerupai. Kemudian para ulama banyak yang menjawab permintaan ini. Namun yang benar adalah kita katakan bahwa di sini bukan bermakna penyerupaan, tetapi bermakna sebab. Seperti firman Allah Taala. Sana belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkurullaha kama 'allamakum. Fazkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maka sebutkan Allah salat. Maka sebutlah Allah salat. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 239. Maksudnya, karena Allah telah mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui, maka sebutlah nama Allah. Tawassul kepada Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya juga banyak kita dapati, seperti Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaghfiruka biqudratika. Ya Allah,
Aku meminta pilihan dengan dirimu, dan aku meminta keputusan dengan kemampuanmu. Tawasul kepada Allah dengan keimanan juga banyak kita dapati, seperti firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Quran surat Al-Imran ayat 163. Tayyib, sanallahu ilaih. Tawassul, ya, membahas tentang tawassul. Asalnya tawassul itu dengan bertawassul ketika seorang berdoa menyebut nama Allah. Ya Allah, Allahumma. Karena perintah Allah, karena Allah memerintahkan untuk kita berdoa, bertawassul dengan nama-namanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka serulah dengan nama-nama tersebut. Maka kita bertawassul dengan nama-nama Allah. Kita meminta rizki, ya Razzaq, urzuqni waladan, urzuqni malan. Wahai pemberi rizki yang maha memberi rizki, berilah aku keturunan, berilah aku rizki, harta yang berkah dan seterusnya. Jadi bertawassul dengan nama-nama Allah ini asalnya tawassul yang disyariatkan. Kemudian juga boleh seorang bertawassul dengan af'al atau perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam doa, ya, dalam salawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Kita dianjurkan sebelum berdoa ada adab-adab diantaranya, yaitu bersalawat dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya, salawatlah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Kama shallaita, sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Maka ini salawat adalah perbuatan Allah. Allah juga innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Ini adalah perbuatan Allah. Maka ketika kita menyebutkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kemudian baru baca doa, ini namanya makna salawat tadi adalah kita bertawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang, ya, menyampaikan salawatnya kepada hambanya, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tawassul yang disebutkan juga dengan sifat-sifatnya, tawassul ilallah ta'ala bisifatihi. Bertawassul kepada Allah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam doa istikharah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik fa innaka ta'lam wa la a'lam fa innaka taqdir wa la aqdir fa innaka 'allamul ghuyub. Sebutkan tentang sifat-sifat Allah. Sungguhnya aku meminta pilihan, ya Allah, aku meminta pilihan kepadamu, ya, karena Engkau maha mengetahui, Engkau maha mampu. Disebutkan sifat-sifat Allah, ya, maha mengetahui, maha mampu. Fa innaka taqdir wa la aqdir, engkau yang maha mampu, aku tidak mampu. Fa innaka ta'lam wa la a'lam, engkau maha mengetahui, aku tidak mengetahui. Fa innaka 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau maha mengetahui dari perkara-perkara yang gaib. Ini bertawassul dengan nama, bertawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Juga diperbolehkan seorang bertawassul dengan keimanan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan keimanan kita, ya, karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertawassul dengan, lanjut, tawassul kepada Allah dengan nama saleh juga banyak ditemui dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya kisah
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbu, sesungguhnya kami sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Quran surah Al-Qasas ayat 24. Tawasul kepada Allah Ta'ala dengan doa orang yang mustajab doanya, hikmahnya berlaku saat orang yang mendoakan masih hidup. Adapun setelah kematiannya tidak boleh, karena ia sudah tidak memiliki amal lagi dan ia telah berpindah ke alam pembahasan. Karena inilah saat masyarakat mengalami kekeringan pada masa Umar radhiyallahu anhu, mereka tidak meminta pada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta hujan untuk mereka. Namun Umar meminta al-Abbas kawan Nabi radhiyallahu anhu untuk berdoa meminta hujan. Adapun tawasul yang terlarang yaitu Assalamualaikum ini. Tawasul di antara tawasul yang diperbolehkan bertawasul dengan amal saleh. Di sini juga disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang disyariatkan seorang bertawassul dengan amalan-amalan salehnya. Sebutkan dalam kisah Ashabul Ghar, ada orang-orang yang masuk ke dalam gua. Dalam hadis Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Salatu nafarin man kana qablakum intabaqa alaihim." Ada 3 orang, orang-orang yang dahulu sebelum kalian yang mereka di suatu perjalanan kemudian masuk ke karena sudah malam masuk ke sebuah gua. Hadisnya panjang. Kemudian in hadara alaihim hijara minal jabal. Kemudian ternyata ketika mereka ada di dalam gua, batu-batuan itu turun dan fasaddat alaihimul ghar. Tertutup gua mereka dengan batu-batu ini. Faqalu, maka mereka mengatakan, fa innakum lan tanju illa bidu'a idza da'aitumullaha bisadi a'malikum. Kama qala, kalian tidak akan selamat, salah satu dari mereka mengatakan kalian tidak akan selamat kecuali apabila kalian berdoa kepada Allah dengan perantara amal-amalan soleh kalian. Maka orang yang pertama mengatakan, ya Allah, sungguhnya dahulu aku punya ada 2 orang tua yang sudah tua, dan aku tidak pernah memberi minum susu karena makanan pokoknya adalah susu sebelum memberi kepada kedua orang tuaku, dan tidak memberinya kepada keluargaku maupun kepada pembantu-pembantuku. Namun suatu hari karena mencari kayu bakar dan terluput terlalu malam pulang, akhirnya beliau terlambat pulang. Falabitu, kemudian aku fahalibtu lahuma ghabuqahuma, aku memerah susu untuk keduanya. Wajadtuhuma naimain, tapi aku mendapati kedua orang tuaku sudah tertidur. Wa inni akrahu, dan aku tidak suka an uqidhahuma, membangunkan keduanya, didiamin karena sudah istirahat. Enggak dibangunin, Pak, belum makan makan dulu, enggak, karena sudah tidur sudah, lebih baik tidur daripada dibangunin untuk makan. Atau juga lebih enak tidur apa makan? Dibangunin untuk makan, lebih enak tidur, kan? Orang lagi enak tidur dibangunin makan, kira-kira enakan tidur tadi apa suruh makan? Enak tidur dulu sampai kenyang dulu tidurnya. Akhirnya ditunggu, fa inni akrahu an uqidhahuma wa an abqa qablahuma ahlan aw malan, dan aku tidak mau memberikan susu ini kepada keluargaku, anak-anakku, istriku atau pembantu-pembantuku. Falabistu wal qadahu fil yadi, aku tunggu dan
cawan yang isinya air susu itu ada di tanganku. Sampai aku menunggu keduanya bangun. Hatta al-fajr, sampai waktu subuh. Kemudian keduanya baru bangun, ya, padahal kata orang ini, padahal anak-anakku ada di sisi kakiku meminta kelaparan, meminta susu, tapi tetap tidak mau diberikan kepada anak-anaknya. Harus orang tuanya dahulu yang meminumnya. Ketika keduanya bangun, mereka akhirnya meminumnya dahulu, baru anak-anaknya. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma in kana hadza fa'altu liwajhika fakhruj anna ma kunna fihi fanfarajat as-sakhra wa lam yastati'u khuruj min. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau itu memang yang aku pernah lakukan dari amalan tersebut, dia sebutkan, dan dia tahu, Allah Maha mengetahui, tapi dia sengaja disebutkan, sengaja menyebutkan dalam rangka bertawassul. Allah tahu dia melakukan apapun, tahu, tapi dalam rangka bertawassul dia sebutkan amalan solehnya. Dengan itu dia mengatakan, ya Allah, kalau itu adalah ikhlas karena mengharapkan wajahmu, ikhlas karenamu, maka selamatkan kami dari tertutupnya dari gua tertutup di gua tadi. Kemudian terbukalah sebagian dari bebatuan, tapi mereka tidak bisa keluar. Orang yang kedua yaitu orang yang dia mengatakan, sungguhnya ya Allah, sungguhnya aku punya sepupu, ya, seorang wanita, putra atau putri dari pamanku yang aku sangat mencintainya. Dalam riwayat lain, ka'asyatin nasi hubbal rajulin nisaa, yaitu seperti seorang laki-laki yang sangat jatuh hati kepada seorang wanita. Kemudian aku mengajaknya berzina, ya, namun dia famtana'at, dia tidak mau, ya. Fa'alammat biha sanatun minas sinin faja'atni. Kemudian beberapa tahun kemudian sepupunya ini atau pamannya ini jatuh miskin, dan sepupunya yang perempuan ini datang kepadaku meminta uang, ya, karena sudah miskin. Dulu masih kaya, setelah miskin aku berikan kepadanya 120 dirham atau dinar, 120 dinar, mata uang emas, ya, untuk aku boleh mengumpulinya. Sudah, fawafaqat fa'alat, kemudian disetujui oleh wanita tersebut. Namun ketika dia hendak mengumpuli wanita ini mengatakan, ittaqillah wa la taqud al-khatam illa bihaqqihi, jangan engkau letakkan cincin kecuali pada yang haknya. Kemudian aku pergi, tinggalkan wanita tersebut, dan aku tinggalkan juga emasnya. Ya Allah, apabila amalan ini adalah amalan yang mengharapkan wajahmu, maka selamatkan kami dari masalah kami ini. Fanfarajat sakhrah, kemudian sebagian terbuka lagi batunya, walam yastati'u khuruju minha, tapi belum bisa untuk keluar dari, belum cukup untuk orang keluar dari celah tersebut. Orang yang ketiga yaitu orang yang memiliki pegawai, kemudian dia berikan upah pegawai tersebut kecuali satu orang. Satu orang ini dia pergi saja, upahnya sudah disiapin, dia pergi. Karena orangnya pergi, maka upahnya tersebut fatammartu, aku jadikan untuk modal, ya, sampai fayaqturu fihil mal, sampai jadi harta yang banyak. Jadikan modal sampai jadi harta yang banyak. Faja'ani alahin, kemudian datang tiba-tiba orang tersebut setelah berapa tahun, setelah sukses dari modalnya ini, dan mengatakan, ya Abdullah, ya, wahai hamba Allah, berikan hakku dari upahku. Maka tuannya ini, ya, majikannya mengatakan, sungguhnya apa yang kau lihat, ya, di sana, di lembah sana, dari onta, dari sapi, dan dari kambing, dan dari
para pegawai-pegawainya semuanya adalah milikmu. Orang Yunani mengatakan, la tastahzi'u bi, kamu jangan berbohong sama aku atau bercanda sama aku. Kata tuannya, la astahzi'u bika, aku tidak sedang bercanda. Kemudian dia mengambil semuanya, fa akhadathu kullahu fastaqaw wa lam yatruku syai'an. Dia ambil semuanya harta itu, selembah penuh itu, dan tidak ditinggalkan satu pun. Subhanallah. Karena dia amanah tuannya ini. Ya Allah, aku pernah mengamalkan amalan ini. Kalau itu memang adalah ikhlas karenamu, maka keluarkanlah kami dari masalah kami ini. Kemudian terbukalah semuanya, dan mereka wa yakhrujuna yamshun, mereka keluar. Masya Allah. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang kisahnya 3 orang yang tertutup di gua oleh bebatuan. Terkurung ya di gua karena tertutup batu. Tayyib, lanjut. Adapun tadi disebutkan, tadi disebutkan juga ya di zaman Umar bin Khattab ya para sahabat juga bertawassul, namun bertawassul kepada pamannya Rasulullah SAW, Al-Abbas. Karena seorang tidak boleh bertawassul kepada jasad yang sudah mati, orang yang sudah wafat, tidak boleh. Bertawassul, berdoa, meminta doa kepada orang yang sudah mati. Tapi boleh kita bertawassul kepada orang yang saleh, orang yang mungkin ya doanya dikabulkan, yang mustajab doanya, maka kita boleh meminta doa kepada orang-orang saleh. Sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika terjadi panceklik di masanya, maka Umar bin Khattab mendatangi Al-Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar ya berdoa turun hujan. Akhirnya turun hujan. Ya. Baik dilakukan sahabat ini dalil bahwasanya sahabat mereka tidak bertawassul kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Namun para sahabat bertawassul kepada pamannya yang masih hidup, yaitu Al-Abbas. Nah, adapun tawassul yang dilarang, silakan. Satu lagi. Adapun tawassul yang dilarang yaitu seseorang bertawassul kepada Allah Taala yang bukan perantara. Contohnya seseorang bertawassul kepada Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan perantara Nabi-Mu," atau bertawassul kepada Allah dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dengan kedudukan beliau dan dengan kedekatan beliau kepada Allah. Semua ini tidak dibolehkan. Orang musyrik, orang bertawassul dengan pahala-pahala mereka tidak dibenarkan dan bisa menyeret kepada kesyirikan. Asalnya tindakan seperti ini syirik, bisa menjadi syirik kecil dan bisa juga syirik besar. Kita hanya mengatakan itu adalah kesyirikan dari sisi menetapkan sebab hal yang bukan merupakan sebab, baik secara syariat atau secara observasi. Iya, hissi. Nah, adalah yang kedua, tawassul yang dilarang, yang terlarang, yang tidak disyariatkan, yang bisa mengarah kepada syirik, ya, baik syirik besar atau syirik kecil. Bahwa yatawassal insan ila Allah Ta'ala bima laisa biwasilah. Seorang menjadikan perantara kepada Allah pada hal-hal yang bukan perantara yang syar'i, yang disyariatkan. Seperti seorang ya menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dengan doa Allahumma inni as'aluka binabiyika aw yatawassalu ila Allah bijahi nabiyika. Ya Allah, aku bertawassul, aku meminta kepadamu dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisimu. Ini tidak boleh. Atau aku meminta kepadamu dengan nabimu, dengan perantara nabimu, dengan kedekatan nabi ya kepadamu, maka ini tidak boleh. Faquluhu la yajuz, ini tidak boleh ya. Harusnya seorang berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebutkan tawassul yang tidak disyariatkan, seperti bertawassul kepada orang-orang yang sudah wafat sekalipun nabi. Naam. Sekalipun dengan jah atau
manzilah atau kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan jahnya, dengan kedudukan Nabi, aku meminta ini ya Allah, tidak boleh. Ya. Maka juga apa yang dilakukan oleh orang musyrikin, mereka bertawassul kepada ya berhala-berhala mereka untuk sampai kepada Allah. Mereka mengatakan, ya, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala kami kecuali agar berhala-berhala orang soleh ini mendekatkan diri kami kepada Allah Jalla fi'ula. Ya, karena kami ini orang kotor, kami orang pendosa. Gak mungkin kami bisa langsung ya meminta kepada zat yang maha tinggi. Mereka mengkiaskan sebagaimana orang yang mau menjumpai seorang raja di dunia, maka gak mungkin dia langsung datang ke raja, harus dengan pengawalnya, harus dengan pampresnya dan seterusnya. Enggak. Itu hal atau kondisinya seorang di dunia. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan perantara-perantara manusia-manusia tersebut. Naam, kecuali yang memang dijadikan sebab dan dibolehkan, seperti orang yang masih hidup dan dia juga sebagai sebab orangnya saleh, orang yang beriman, bukan orang gila. Bukan orang gila, orang gila dijadikan wasilah untuk meminta doa. Ini lagi booming ya kan, lagi tenar. Ada orang gila ya yang nggak tahu ibadahnya, nggak tahu kerjaannya, coret-coret, kerjaannya nggak jelas lah pokoknya. Saya nggak perlu sebutin nama. Ya, kemudian dijadikan wasilah, ini orang soleh, ini wali dan seterusnya. Ya, ini wali gaib yang mahjub, wali mahjub misalnya. Ya, wali yang tidak diketahui karena dia menyembunyikan kewaliannya dengan pura-pura gila misalnya, seterusnya. Ini tidak boleh. Yang jadikan yang boleh kita berwasilah dengan orang hidup adalah yang dia mampu pertama, kemudian juga menjadi sebab dia mampu berdoa, dia sehat akalnya, sehat fisiknya, dan juga menjadi sebab syar'i karena dia orang soleh, dia yang beriman, bukan orang yang kafir misalnya, dan seterusnya. Maka harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah wasilah. Wa huwa aslu syirkun lakin qad yakunu asghar wa qad yakunu akbar. Orang yang bertawasul dengan tawasul tadi asalnya adalah syirik, tapi bisa jadi syiriknya syirik kecil dan bisa jadi menjadi syirik yang besar kalau dia mintanya langsung ke makam, ke wali, ke kuburan tersebut, maka sudah menjadi syirik besar. Wa inna ma kunna innahu syirkun li annahu itsbatu sababin lam yakun sababan syar'iyyan wala hissiyan. Kenapa disebut dengan syirik? Karena dia menjadikan sebab sesuatu yang bukan ya ditetapkan di dalam syariat sebagai sebab, baik secara syariat maupun secara hissi, secara nyata ya mereka tidak menjadi sebab. Wallahu taala a'lam bishawab. Itulah kajian kita pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan berfaedah. Barangkali ada yang ditanyakan sekitar pembahasan kita sore ini atau yang lainnya, falyatafaddal mashkura. Na'am. Ya fadhil. Bismillah, Ustaz, ana pernah dengar hadis tentang larangan meludah ke arah kiblat. Apakah ini hanya termasuk di dalam salat saja atau ketika di luar salat juga? Apabila termasuk di luar salat juga, apakah berdosa kalau kita lupa meludah ke arah kiblat tersebut? Tidak, itu larangan ketika sholat saja. Ya, larangan meludah ke arah kiblat itu ketika sholat saja. Adapun di luar sholat bebas, tidak masalah. Sebagaimana nahi atau larangan Nabi SAW, dan itu makruh hukumnya, bukan haram, makruh ya. Sebagaimana Nabi SAW ya melarang la tashbikanna ahadukum fis shalah. Jangan kalian menyilangkan jari jemari kalian ketika kalian di saat di masjid menunggu sholat. Ketika seorang sudah berwudu kemudian masuk ke masjid untuk menunggu waktu sholat, maka tidak boleh bertasbik atau menyilangkan jari jemari begini, kedua jari jemari ya disilang. Biasanya kan ada orang kayak gini sukanya kan duduk sambil nyilang. Nah kalau itu saat
saat menunggu sholat atau ketika mendengarkan khutbah Jumat, maka dilarang seperti ini dilakukan. Namun hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah melakukan seperti ini, namun bukan saat di masjid, namun bukan saat menunggu sholat. Maka boleh di luar sholat. Ada hal-hal yang tidak dibolehkan dilakukan di dalam sholat atau di dalam masjid, namun boleh dilakukan di luar sholat atau di luar masjid. Jelas? Nah, jadi larangannya adalah ketika apa? Sholat saja. Karena ya nggak adab. Ya, yang lagi kita hadapi ada di kiblat kita, Allah ada di kiblat kita. Kemudian kita ludah, nggak adab. Ya kan? Sama kita kalau menghadap menteri atau raja, ludahnya ya kurang ajar. Paling tidak cari celah untuk ya ke samping. Dan boleh meludah ke samping ketika ada was-was syaitan. Maka saran Nabi SAW, barang siapa yang ya dipermainkan syaitan, ada was-was, ya dia enggak khusus salatnya, maka ya falyatful, maka hendaknya dia meludah ke arah kiri 3 kali, berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah 3 kali ke arah kiri, yaitu ludah dengan ludah yang ya tidak meludah besar, ya meludah kecil, taful apa, yaitu meludah kecil saja ke arah kiri. Boleh, ya. Yang dilarang ada meludah ke arah kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Namun di luar salat tidak dilarang, boleh. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, apakah boleh meminjamkan pemantik atau korek api untuk orang merokok? Boleh enggak? Sudah belajar ilmu agama, boleh enggak? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita ya diperintahkan oleh Allah untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, tapi tidak boleh wa la ta'awanu 'alal itsmi, enggak boleh tolong menolong dalam dosa atau permusuhan, udwan. Ini dosa, enggak boleh kita bantu dia untuk ya, kalau bisa disumputin, nggak ada korek, nggak usah rokok lah, nggak usah ngerokok tuh, nggak ada korek sudah ya. Dia terserah dia, kita nggak bantu dia, jelas. Ketika dia minta tolong, kita nggak bantu untuk mencarikan korek api atau kompor atau arang ya dan seterusnya, tidak. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada dari akhwat ummahat. Akhwat nggak ada yang nanya, cukup. Masih ditunggu ini. Barangkali ada yang masih nulis. Ya. Ya jangan dibantu, kasihan orang gila juga. Ya jangan kasih racun. Tetap tidak boleh ya. Alasannya kenapa kalau orang gila boleh? Kalau enggak, kalau orang waras apa, kalau orang gila boleh, kalau orang waras enggak boleh? Alasan bedanya apa? Yang membedakan apa? Enggak usah belikan. Kita enggak belikan rokok, Pak. Kita ngasih uang, terserah Bapak mau pakai untuk apa. Terserah dia, bukan Anda membantunya atau langsung membelikannya. Jadi bukan urusan Anda. Ketika tukang kemudian butuh rokok, ya kita nggak belikan dia rokok, ya, dan kita nggak ngajurin rokok. Kalau tukang rokokan itu biasanya lebih kuatnya nggak ngerokokkan, betul?
Kita senang tukang yang kuat apa yang nggak kuat sebenarnya. Tapi apa? Pasti minta uang rokok. Sudah kita ngomong aja, ya pokoknya gaji termasuk dari kebutuhan lah, terserah. Iya, jadi nggak dikhususkan uang rokok. Atau memang ya sebenarnya sudah include, biasanya di situ sudah mau terserah baik untuk dia ngerokok atau enggak. Masalah rokok merokok ini ya ada unik juga ya. Ya. Ada kisahnya Syekh Nasir As-Sa'di ya dalam Muwafaqat Mujtama'at kalau tidak salah, dalam kitabnya, salah satu kitabnya gurunya Syekh Utsaimin ini ya, beliau punya tukang perokok juga ya, perokok, tukang cari kayu bakar. Suatu ketika rokoknya ketinggalan, maka Syekh Nasir As-Sa'di gurunya Imam atau Syekh Ibnu Utsaimin ini mengatakan, nyuruh ke anaknya, anterin rokok ini sama tukang itu yang mengantar kayu bakar tadi. Maka dia mengatakan, bukankah ayah mengharamkan rokok? Sudah kita simpen aja biar dia nggak ngerokok. Jangan, anterin rokok ini ke rumahnya katanya. Kenapa? Iya, karena kalau rokok ini nggak nyampe ke rumahnya, hilang dia rokok ini, maka upah tadi ya yang harusnya dia kasihkan ke keluarganya, dia belikan rokok dulu. Jadi berkurang jatah keluarganya. Karena dia harus ngerokok. Ya. Karena dia belum tahu, belum paham tentang rokok. Kalau enggak dia akan mendolimi keluarganya, luar biasa. Maka bukan ini menganjurkan orang beliin rokok, enggak. Tapi ada hal-hal yang kita dalam menyikapi perokok itu berbeda dengan hukum, ya. Maka orang yang faqih, orang yang paham, yaitu orang yang bisa melihat dampak dari sebuah sikap. Tapi ini bukan anjuran untuk kita membelikan rokok, tidak. Tadi kisahnya adalah tukang yang ketinggalan rokoknya. Kalau rokoknya ini nggak dikasihkan, maka dia bakal beli rokok, maka bakal berkurang jatah untuk keluarga kayaknya. Maka dia beli, maka diberikan. Ya. Suatu ketika beliau juga kisahnya tentang dengan para perokok. Beliau pernah ya berjalan dari kota Qasim ke mungkin umroh ke Mekah. Ya, di perjalanan supirnya ini tahu Syekh ini mengharamkan rokok, jadi tahan-tahan nggak ngerokok. Ketika berhenti di rest area, ketika istirahat, supirnya malah ditawarin rokok. Pak, kok nggak ngerokok? Ngerokoklah. Loh, Syekh bukannya haram? Iya, tapi kamu ini perokok. Kalau nggak ngerokok, pening palanya, nyupirnya nggak fokus, numbur nanti. Bahaya, perjalanan kita masih jauh. Jadi utamakan mana? Yang keselamatan tadi, betul? Ya. Jadi Syekh malah biarkan dia merokok sehingga sampai selamat dulu. Adapun urusan dia mau meninggalkan rokok atau tidak, dia sudah paham. Karena hawa nafsu saja sebenarnya. Ya, kadang orang paham berokok itu haram, tapi hawa nafsunya belum bisa meninggalkannya. Namun intinya adalah bagi perokok, nasihat bagi perokok, insya Allah kalau mau berhenti, yakinkan bahwasanya rokok itu haram, dan bahwasanya seorang muslim itu sangat-sangat diberitakan untuk meninggalkan yang haram. Dan bentuk ketakwaan seorang muslim adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan yang haram. Kalau Anda mau menjadi muslim yang baik, yang benar, tinggalkan yang haram. Rokok itu haram, yakini. Berarti selama ini saya dosa terus ya. Saya melakukan yang haram ya. Enggak maluan sama Allah. Yang ngasih kita rizki, yang ngasih kita kebutuhan kita semuanya, baik diminta maupun tidak diminta, terus kita bermaksiat kepadanya, maka dia akan berpikir, walaupun suatu ketika saya akan tinggalkan rokok. Ya, ada lebih parah dari itu. Saya punya kawan dulu mantan residivis, bahkan narkotika. Dia bisa meninggalkan narkoba itu dengan jangka yang sangat pendek, hitungan cuma minggu. Subhanallah, karena keinginan dia, keyakinan tentang rusaknya barang ini, haramnya barang ini. Kemudian dia hijrah, tinggalkan kampung yang buruk,
ya, tinggalkan para bandar-bandar narkoba, dia sampai keluar daerah, keluar provinsi, cari lingkungan yang baik, misal begitu. Bagi perokok, cari kawan-kawan yang nggak merokok, biar nggak apa, sudah mau tobat, kecium lagi bau rokok, tergoda lagi, tergoda lagi. Berbeda kalau sudah meninggalkannya lama. Kalau baru-baru godaannya kuat, maka cicip-cicip lah, sikok-sikok, ngulang lagi keterusan. Tapi kalau sudah imannya kuat nih, sudah masya Allah, udah istiqomah, ya deket-deket orang kayak gitu nggak apa-apa. Tapi nasihatin, bukan dalam rangka nyicip-nyicip lagi, dinasihatin. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita, taufik untuk kita untuk menjalankan yang perintah dan menjauhi larangan-larangan yang haram. Yang Allah Subhanahu wa taala haramkan tentu adalah ada madarat, ada bahaya dari hal-hal yang diharamkan. Wallahu taala a'lam. Kita tutup kajian kita. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.